Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah Welcome Baby Day. Mari sama-sama sebelum kita masuk lebih dalam kehadirat Tuhan, mari kita memuji Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Mari sama-sama katakan dari awal lagi. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
hadirat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. Ini hati kami Tuhan, rindu menyembah-Mu. Biar segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Mari sembah Dia dalam roh. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi
Shalom, welcome Baby Day Service. Apa kabarnya semua para pasangan suami istri yang sedang menanti buah hati? Perkenalkan, nama saya Eradi. Tentunya banyak terima kasih untuk Dr. Yanto sebagai gembala saya yang sudah mempercayakan saya tempat dan waktu untuk melayani firman Tuhan hari ini. Dan juga tentunya terima kasih untuk Bu Anita sebagai koordinator yang sudah mengundang saya untuk ikut berpartisipasi dalam pelayanan ini. Nah, pertama-tama saudara-saudara, tentunya saya mau mengucapkan congratulations buat para moms and dads yang sebentar lagi akan bertemu dengan buah hati. Saya senang saudara-saudara sedang menanti dan terus ikut beribadah di Welcome Baby Day untuk memperlengkapi pengetahuan kita dan juga kesiapan kita dalam menanti si buah hati. Nah, saudara-saudara, sebelum saya membagikan firman Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit keluarga saya. Istri saya bernama Evi, kami berdua adalah pengusaha. Dan selain pengusaha, kami juga volunteer di gereja GBI PRJ sebagai Young Adult Pastor, koordinator dewasa muda di GBI PRJ. Kami melayani saudara-saudara para pasangan suami istri muda. Jadi yang anak-anaknya masih di bawah 5 tahun. Dan juga para young professionals, yang teman-teman yang sedang meniti karirnya, bisa beribadah bersama-sama kami di 2 PM setiap hari Minggu jam 2. Dan selain itu kita juga punya komunitas yang saling menguatkan untuk para pasutri yang mempunyai baby. Nah, saudara-saudara, anak saya Josefa umur 7 tahun dan Jesslyn umur 3 tahun. Mereka sedang lucu-lucunya. Josefa umur 7 tahun, giginya lagi ompong dua-duanya di depan, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, mungkin biasanya untuk mengikuti Welcome Baby Day, kalau saya perhatikan, kita selalu mengikuti materi yang bersifat teknis, bersifat tentang medis atau tentang pengetahuan di seputar kehamilan dan juga bayi. Nah, tetapi hari ini mungkin agak sedikit berbeda. Saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Teamwork Makes the Dream Work. Dengan kerjasama, maka kita bisa menggapai impian kita bersama-sama sebagai keluarga muda ini. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan ini bisa membantu para calon moms and dad untuk memasuki musim yang baru, saudara-saudara. Nah, musim apa? Adalah musim di mana kita membesarkan seorang bayi. Nah, hal pertama yang mau saya bagikan sebagai foundational truth, kebenaran yang sejati perihal pernikahan kita, saudara-saudara. Dan ini sangat penting pada saat kita mau memasuki musim berikutnya. Yang pertama yang harus kita tahu adalah bahwa janji pernikahan kita adalah dengan pasangan kita. Our vow is with our spouse. Ya, jadi kita mengikat janji pernikahan itu dengan pasangan kita. Maksudnya apa hubungannya dengan menanti bayi, saudara-saudara? Dikatakan firman Tuhan di Matius 19 ayat 5-6 dikatakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 5-6. Nah, saudara-saudara, pada saat kita mengucapkan janji nikah, kita harus mengerti bahwa janji itu mengandung unsur selama-lamanya. Sampai salah satu dari kita dipanggil Tuhan. Itu benar-benar komitmen yang begitu sakral di hadapan Tuhan yang harus kita pegang dan harus kita ingat terus di setiap musim dalam pernikahan kita, saudara-saudara. Kita selalu pikirkan, saudara-saudara, pada saat kita berkata, maukah engkau menerima si A untuk menjadi suamimu? Dan kita berkata, saya bersedia. Dan si suami juga berkata, saya bersedia. Yang ada di benak kita biasanya sebagai pasangan suami istri adalah film-film Disney yang mengatakan bahwa setelah kita menikah, we will live happily ever after. Kita akan bahagia selama-lamanya tanpa beban dan tantangan berikutnya. Nah, ini yang harus kita mengerti. Dan saya sebagai orang yang mungkin sudah berjalan sedikit di depan, saudara-saudara, bukan karena saya lebih tahu, tetapi minimal saya bisa sharing apa yang harus kita ingat selalu di dalam musim berikutnya. Kita tahu bahwa di dalam film Disney Happily Ever After itu sekedar hanya penutup sebuah film. Tetapi secara realitas kehidupan kita penuh dengan tantangan. Betul saudara-saudara ya? Mungkin saudara-saudara yang sedang menanti buah hati juga sedang mengalami tantangan-tantangan.
Misalnya dalam mempersiapkan keuangan kita. Misalnya mempersiapkan tempat buat si bayi. Mempersiapkan segala pengetahuan dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk kita siap pada saat buah hati kita lahir. Nah, hidup kita penuh dengan tantangan dan juga pernikahan kita juga penuh dengan tantangan. Tetapi jangan khawatir, tantangan-tantangan itu memang biasa, saudara-saudara. Pasti ada di setiap pernikahan yang namanya tantangan. Tetapi jangan lupa, di balik semua tantangan itu, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada berkat Tuhan yang Tuhan hanya bisa berikan di musim itu dan tidak diberikan pada saat kita masih single. Ada berkat yang Tuhan akan berikan pada saat kita sudah mempunyai anak, yang tidak bisa kita dapat pada saat kita tidak punya anak, saudara-saudara. Nah, memasuki musim ini, saya berdoa supaya kita kembali lagi melihat covenant, perjanjian kita dengan pasangan kita. Tentu kita tahu, yang terutama dalam hal saya bersedia dan bahwa kita punya covenant, kita punya perjanjian, janji nikah itu dengan pasangan kita. Kita tahu tentu tidak boleh ada yang namanya orang ketiga di dalam pernikahan kita. Tetapi saya tidak akan membahas ke sana perihal kesetiaan kita dalam pernikahan. Tetapi saya mau izinkan saya untuk masuk lebih dalam lagi. Karena sering terjadi ini tension, ada masalah di dalam pernikahan. Pada saat kita menjadikan orang lain menjadi orang ketiga. Bukan perihal tidak setia dalam pernikahan. Tetapi yang sering terjadi yang saya lihat adalah pada saat kita menjadikan anak kita menjadi prioritas utama di dalam keluarga kita. Pada saat kita menjadikan orang tua kita menjadi orang yang paling kita prioritaskan di dalam pernikahan ini, itu yang akan menjadi masalah, saudara-saudara. Ingat, walaupun kita sedang mengasuh anak, memang sangat penting dan perlu kita mengasihi dia dengan segala kekuatan kita. Tetapi ingat, janji nikah kita adalah dengan pasangan kita. Artinya adalah apa? Tetap prioritas utama kita adalah pasangan kita. Bukan anak kita, bukan orang tua kita. Di budaya Asia tentunya kita tahu seringkali pada saat seorang wanita melahirkan bayi, mungkin kita belum pengalaman. Of course, I understand that. Dan seringkali apa yang terjadi adalah biasanya yang keluarga dari kolot, saudara-saudara, orang tuanya begitu tentu dengan motivasi yang baik tentu ya saudara-saudara, dan kita sangat hargai itu. Banyak orang tua ingin membantu, tetapi saya berdoa supaya kita para pasangan muda bisa mengerti bahwa keluarga kita inti itu adalah tentang kita dengan pasangan kita. Mereka lebih diprioritaskan. Karena banyak sekali pasangan muda yang mempunyai masalah dalam pernikahan mereka pada saat mereka lebih mendengarkan orang tua mereka dibandingkan lebih mendengarkan pasangan mereka. Pasangannya dikesampingkan dengan begitu banyak alasan karena katanya mau mengurus anak katanya. Tetapi kita harus ingat sungguh-sungguh. Yes, kita harus mengurus anak dengan baik. Yes, kita harus mesti mempersiapkan segalanya dengan baik. Tetapi kita harus ingat janji nikah kita. Bahwa prioritas utama saya adalah untuk melayani pasangan saya. Untuk para suami, saya berdoa untuk kita kembali lagi ingat kepada janji nikah kita. Pada saat istri kita membutuhkan pertolongan, prioritas kita bukanlah pekerjaan kita. Prioritas kita bukanlah teman-teman happy-happy kita. Prioritas kita bukanlah hobi kita, saudara-saudara. Ya, para lelaki. Tetapi prioritas kita adalah bagaimana kita bisa melayani pasangan kita. Melayani istri kita dengan baik. Dan juga para istri, ingat, boleh kita mendapatkan advice, nasihat-nasihat dari orang tua kita, dari paman kita, dari bibi kita. Tetapi kembali lagi, this is about you two, berdua menjadi satu. Bukan tentang orang lain. Nah, saya berdoa melalui foundational truth ini, poin pertama ini kita bisa mengerti jelas bahwa our covenant, perjanjian kita adalah dengan pasangan kita. Dan bukan dengan anak kita, bukan dengan orang tua kita, tetapi dengan pasangan kita. Nah, yang kedua yang mau saya bagikan adalah the foundational truth. Bahwa suami istri adalah teman pewaris dari kasih karunia. Suami istri adalah a team. We are a team. Katakan amin, saudara-saudara. Jadi pada saat kita memasuki kehidupan ini, kita harus mengerti bagaimana caranya kita bekerja sama dengan baik. Nah, saya bagikan dari 1 Petrus 3 ayat 1 dan 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan begini.
Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ayat 7 katakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin, saudara-saudara. Ya, para suami-suami, kalau kita mau doa kita tidak terhalang, pastikan kita menghormati istri kita. Nah, teman pewaris menggambarkan bahwa suami dan istri ini, saudara-saudara, sederajat di mata Tuhan menurut Alkitab. Berbeda dengan budaya-budaya, mungkin kita dibesarkan di budaya di mana seorang laki-laki itu dianggap lebih penting, derajatnya lebih tinggi dari wanita. Tidak demikian menurut firman Tuhan, dan ini yang harus kita perhatikan baik-baik, dan kita harus buat keputusan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan kita adalah teman pewaris, kita dan istri kita, atau saya dengan istri saya, kami berdua adalah sederajat di mata Tuhan. Memang betul dikatakan bahwa kita sering berfokus kepada istri harus tunduk dengan suami, harus ikutin apa kata suami. Tetapi kita lupa, saudara-saudara, bahwa firman Tuhan itu menuntut lebih kepada suami, bukan kepada istri. Dikatakan bahwa kita seorang suami di dalam Tuhan, kita dituntut untuk mengasihi istri kita sama seperti Kristus mengasihi gerejanya. Sama seperti Kristus mengorbankan dirinya kepada gerejanya. Artinya apa, para suami-suami? Kita jangan cuma lihat firman Tuhan sebelah mata. Oh, istriku, kamu harus tunduk kepadaku. Tidak, saudara-saudara. Justru kita suami harus memberikan diri kita kepada istri kita. Dari situ istri kita pasti akan tunduk, saudara-saudara. Esensinya adalah bahwa kita ini sederajat, bukan kita lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Kita sederajat, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Katakan amin, saudara-saudara. Nah, untuk kita bisa bekerja sama sebagai teman pewaris di musim berikutnya ini, tentunya musim berikutnya ini saudara-saudara akan mengalami banyak bergejolak, saudara-saudara. Banyak perubahan. Kalau dulu waktu kita belum punya anak, semuanya baik-baik saja, semuanya sama, ya nggak beda jauh lah mungkin ya. Seperti waktu kita pacaran, masih senang, masih banyak waktu bersama, masih bisa nonton Netflix setiap malam bersama. Tetapi nanti pada saat si buah hati lahir, tentu kita tidak memiliki waktu yang seperti itu. Tentu prioritas keseharian kita akan banyak berubah. Tentu jam tidur kita juga pasti akan banyak berubah. Tentu keuangan kita, budget keuangan kita akan berubah, saudara-saudara. Nah, izinkan saya untuk menggali lebih dalam lagi yang kita bahas tentang unity antara suami dan istri. Apa sih arti unity melalui standar firman Tuhan? Dikatakan di Efesus 4 ayat 2, dikatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Mungkin selain persiapan secara kesehatan, saudara-saudara, tentu ya para ibu-ibu mengambil vitamin, suplemen, makan makanan yang sehat. Kita tahu itu, kita pelajari dengan baik. Kita juga pelajari hal-hal tentang pengetahuan tentang medis. Apakah kita akan melahirkan secara sesar atau secara normal? Baiknya seperti apa? Pro-nya seperti apa? Kontranya seperti apa? Kita sudah lakukan itu. Tetapi saya berdoa, saudara-saudara, bahwa selain hal-hal pengetahuan dan hal-hal secara teknis, saya rasa penting untuk kita para suami istri untuk mempersiapkan karakter kita menuju musim yang baru ini. Mumpung kita punya waktu dan mumpung saudara-saudara mengikuti acara Welcome Baby Day dan mendengarkan firman Tuhan ini, kita masih ada waktu untuk kita mempersiapkan karakter kita, persiapan mental kita sebelum kita memasuki musim yang baru. Firman Tuhan katakan tolak ukur perihal unity, perihal kesatuan hati, moms and dads, ada di 4 hal ini. 4 hal itu apa? Yang pertama adalah kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan saling membantu. Kerendahan hati kita bahas lebih dalam lagi. Saudara-saudara, kita harus menjadi pribadi yang rendah hati memasuki musim kehidupan ini.
Tentu bukan hanya untuk musim kehidupan ini, dalam pernikahan kita kalau kita mau diberkati, kalau kita mau mempunyai pernikahan yang harmonis, saudara-saudara. Yang terutama adalah kita harus rendah hati, khususnya para suami. Di mana para suami kita biasanya mempunyai ego yang sangat besar. Dikatakan ego sebesar gaban katanya saudara-saudara. Ya, pada saat kita mau memasuki musim kehidupan ini, percayalah saudara-saudara bahwa situasi akan begitu berubah sehingga kita harus benar-benar tertanam di dalam firman Tuhan. Kita punya akar yang kuat saudara-saudara perihal hal ini, bahwa kita harus mempersiapkan menjadi pribadi yang rendah hati. Beberapa pertanyaan yang saya bisa lontarkan sebagai kita mendiagnosa diri kita sendiri, termasuk diri saya. Tidak ada penghakiman di sini saudara-saudara. Apakah kita sudah menyerahkan keinginan kita, semua mimpi kita, cita-cita kita, kemauan kita di bawah kehendak Tuhan atas pernikahan kita, saudara-saudara? Sudah atau belum? Banyak orang Kristen berkata, saya orang Kristen, dia pergi ke gereja hari Minggu, tetapi tidak pernah menyerahkan keseharian mereka di bawah kehendak Tuhan. Mereka mengaku mereka orang Kristen hanya karena mereka pergi ke gereja. Well, saya mau kasih tahu saudara-saudara, hanya karena kita pergi makan di McDonald, hanya karena kita pergi ke toilet di McDonald, hanya karena kita tidur di McDonald, hanya karena kita ngobrol di McDonald, hanya karena kita bekerja di McDonald, itu tidak menjadikan kita sebuah Big Mac, saudara-saudara. Betul ya saudara-saudara ya? Hanya karena kita pergi ke satu tempat tidak menjadikan kita bagian dari tempat itu. Dan begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, hanya karena kita pergi ke gereja, ikut ibadah, belum tentu kita ini benar-benar pengikut Tuhan yang sejati. Karena pengikut Tuhan yang sejati adalah orang-orang yang sudah merendahkan hatinya, menyerahkan kehendaknya, kemauannya, cita-citanya, pengharapannya di bawah kaki Tuhan. Nah, apakah kita sudah menjadi pribadi yang seperti itu? Pertanyaan yang kedua mungkin kita bisa lontarkan kepada diri kita adalah, apakah kita mau? Apakah kita rindu demi kesatuan hati? Perhatikan baik-baik, demi kesatuan hati melayani pasangan kita. Memprioritaskan kepentingan dia dibandingkan kepentingan kita. Ini yang susah saudara-saudara. Kadang-kadang kita maunya ini, kita maunya itu. Kita mau pergi sama teman-teman, kita mau having fun, kita mau senang-senang saudara-saudara. Tapi mungkin nanti suatu saat istri kita sedang mengasuh bayi, dia membutuhkan pertolongan di rumah. Apakah kita cukup rendah hati dan berkata, oke, hal-hal yang prioritas seperti itu prioritasnya diturunkan. Saya memprioritaskan istri saya dalam membantu membesarkan anak ini. Apakah kita punya karakter rendah hati? Dan juga para ibu, apakah kita punya karakter rendah hati? Jangan sampai kita berpikir karena kita seorang wanita, kita yang melahirkan si bayi ini. Sering saya mendengar, kan saya yang melahirkan. Berarti saya punya hak untuk menentukan anak saya mesti gimana. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai ketinggian hati itu ada di dalam pernikahan kita. Sebab pada saat ego kita semakin besar dibandingkan kebenaran firman Tuhan, maka di situ kita akan merasakan adanya tension dan mungkin ada masalah berikutnya. Itu berbicara tentang kerendahan hati. Berikutnya kita akan berbicara tentang lemah lembut. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lemah lembut untuk memasuki musim berikutnya. Apakah kita suka berdebat dengan pasangan kita? Nah itu. Sekarang ini kita coba diagnosa. Mungkin kalau teman-teman di sini duduk bersama pasangannya, senggol sedikit sikutnya saudara-saudara ya. Kadang-kadang kita suka berdebat for the sake of berdebat saudara-saudara. Kadang-kadang kita suka berargumentasi karena suka berargumentasi. Bukan karena kita mau yang terbaik buat keluarga kita, tetapi karena kita mau terlihat benar, karena kita mau menang sendiri. Nah kiranya karakter yang seperti itu mari kita pangkas hari ini. Sebab karakter yang seperti itu tidak akan punya faedah banyak di dalam tantangan berikutnya, yaitu membesarkan seorang bayi. Berikutnya, apakah kita mudah tersinggung pada saat rencana kita atau keputusan kita dipertanyakan? Nanti pada saat
teman-teman sudah mempunyai anak, prioritas-prioritas kita yang keseharian itu pasti akan dipertanyakan dengan situasi yang ada. Apakah udah waktunya kamu bersepedaan dengan teman-teman kamu? Apakah sudah waktunya kamu menghabiskan budget bulanan untuk perihal-perihal seperti kosmetik atau gadget? Bukankah lebih baik budget bulanan itu kita prioritaskan untuk anak kita? Nah, hal-hal seperti itu akan terjadi di dalam musim berikutnya, saudara-saudara, moms and dads. Jadi pastikan kita mempunyai kepribadian yang lemah lembut, di mana pada saat hal itu dipertanyakan, kebiasaan kita dipertanyakan, kita meresponinya dengan baik. Bukan meresponinya dengan marah, bukan meresponinya dengan tidak terima. Tetapi kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Kita bisa terima masukan itu, kita bisa diskusikan dengan baik, supaya kita bisa melewati musim ini dengan baik. Nah, yang ketiga, mungkin apa reaksi pertama pada saat pasangan kita berbuat salah kepada kita? Betul ya saudara-saudara ya, memang happily ever after, dia tercantik, dia terganteng ya saudara-saudara tentunya. Tetapi kita tahu bahwa semakin kita masuk ke dalam pernikahan kita, ternyata pasangan kita itu punya banyak kelemahan. And that's natural. That is natural. Itu umum terjadi. Semakin hari kok semakin lihat kok ada banyak kelemahan ini ya, kelemahan itu ya, kelemahan ini ya. Bahkan kelemahan itu kadang-kadang menyakiti hati kita, mungkin saudara-saudara. Nah, apakah kita pribadi yang lemah lembut? Bagaimana reaksi kita pada saat pasangan kita berbuat salah kepada kita? Berikutnya, sabar. Apakah kita sabar menunggu pasangan kita berubah? Ini saudara-saudara penting. Apakah kita para suami ikut bersabar dalam mengurus bayi yang menyita banyak waktu dan tenaga? Nah, itu harus kita pertimbangkan dan kita harus siap saudara-saudara. Berani untuk mau punya anak, berani harus bisa sabar. Kedewasaan kita harus semakin tinggi. Kita harus menjadi pribadi yang sabar. Di musim berikutnya, moms and dads, waktu bersama antara suami istri akan jauh sangat berkurang. Kalau ada pun waktu bersama dengan suami istri seperti saya dan istri saya, kami berdua bekerja, setelah bekerja biasanya pulang saya mempersiapkan pelayanan, tetapi istri saya taking care of the kids. Waktu yang tersisa untuk kita berdua, itu biasanya waktu sisa-sisa di mana tenaga kita sudah sangat rendah. Itu pun kadang-kadang saya masih harus kerja. Nah, apakah kita sudah siap bersabar untuk musim berikutnya? Walaupun waktunya semakin dikit, tetapi terus di-maintain kualitasnya. Berikutnya, apakah kita rindu untuk saling membantu? Nah, ini yang mau saya titip pesan kepada para suami ya, khususnya untuk teman-teman yang mungkin berasal dari budaya yang agak kolot, di mana kita diajarkan bahwa mengurus anak itu bagiannya si perempuan. Bukan begitu saudara-saudara. Firman Tuhan tidak seperti itu. Justru kita harus berfungsi sebagai ibu dan sebagai ayah dengan baik. Dan saya berdoa melalui musim berikutnya ini kita menjadi teamwork yang begitu luar biasa, saling membantu, saling mengisi kekosongan supaya keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Katakan amin saudara-saudara. Poin ketiga yang saya mau bagikan. Kalau yang pertama tadi saya bisa ingatkan bahwa perjanjian kita adalah antara kita dengan pasangan kita. Mereka yang harus menjadi prioritas utama kita. Bukan anak, bukan orang tua, bukan siapapun. Yang kedua, kita berbicara tentang bahwa suami istri adalah teman pewaris. Kita ini sederajat, kita ini satu tim. Nah, yang ketiga yang mau saya bagikan, poin ketiga adalah membesarkan anak adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Berkat Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Mazmur 127 ayat 1-5 mengatakan nyanyian ziarah Salomo. Dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Wow, amin saudara-saudara ya. Sesungguhnya, perhatikan baik-baik, anak-anak laki-laki atau anak-anak, kalau dalam bahasa Inggrisnya children, bukan laki-laki atau perempuan saja, adalah milik pusaka daripada Tuhan.
Dan buah kandungan adalah suatu upah. Wow. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Artinya saudara-saudara, bahwa anak kita nanti akan menjadi suatu upah, suatu berkat. Pada saat kita moms and dads membuat keputusan, membangun pernikahan ini, membangun keluarga ini di dalam Tuhan. Dikatakan, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah ini akan menjadi sia-sia. Jadi pastikan hari ini pada saat kita mendengar tentang Welcome Baby Day, dari sisi rohani saya bisa memberikan sharing saudara-saudara. Pastikan kita ada di dalam Tuhan. Pastikan kita menempatkan Tuhan sebagai pusat saudara-saudara di dalam pernikahan kita. Ingat, kita sudah membuat janji nikah. Yang kedua, kita adalah teman pewaris. Yang ketiga, kita ingat bahwa anak ini adalah anak yang berkat yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita. It's a privilege, kehormatan. Nanti saya akan titip pesan kepada para ibu. Mungkin engkau akan merasa jenuh pada saat engkau mengurus bayimu. Ingat ini baik-baik saudara-saudara, para moms. Mungkin kau berkata, aduh gue udah lama gak berbicara kepada orang dewasa. Bicara bahasa baby terus. 24 jam, 7 hari, setiap hari. Jarang ketemu dengan orang, saudara-saudara. Mungkin seperti itu, ada waktunya karena istri saya dulu seperti itu. Izinkan saya untuk mengatakan bahwa enjoy that moment. Karena kita tidak akan pernah tahu, jangan-jangan anak yang kita sedang asuh ini, yang mungkin kelihatannya, aduh kok saya ini sekolah tinggi-tinggi, hanya ngurusin bayi saja. Ingat saudara-saudara, mungkin anak yang ada di tanganmu itu akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Seperti anak panah di tangan pahlawan, kata firman Tuhan. Siapa tahu anak kita akan menjadi orang yang lebih hebat, lebih pintar dibandingkan kita. Lebih cinta Tuhan, lebih dipakai Tuhan. Amin saudara-saudara. Begitu juga dengan saya, anak saya umur 7 dan umur 3. Begitu luar biasa saya lihat kehidupan mereka. Anak saya yang umur 7 tahun, kemarin baru bagi raport saudara-saudara. Saya pikir raportnya akan biasa-biasa aja. Tetapi raportnya pas saya lihat, itu semua straight A. A semua dan A plus saudara-saudara. Saya pikir anak ini kok kayaknya gak gitu terlalu rajin bikin PR. Tetapi ternyata Tuhan berkati dia dengan kepintaran. Tuhan berkati dia dengan kemampuan untuk bernyanyi dengan baik. Anak saya yang kedua juga begitu. Saya pikir anak ini akan menjadi anak yang agak susah ngomongnya, agak terlambat. Gak seperti kakaknya. Kakaknya itu bawel sekali. Kalau anak saya yang kedua temperamennya berbeda. Personalitinya berbeda, bahwa dia itu lebih diam, lebih kalem. Kemarin pada saat kita bertemu dengan gurunya berkata, anak ini suatu saat bisa menjadi pemimpin katanya. Begitu kekeh, begitu punya pendirian dari masa kecilnya. Dia tahu apa yang dia mau, saudara-saudara. Wow, saya pikir, wow luar biasa. Saya aja sebagai orang tuanya tidak bisa melihat itu. Ternyata gurunya bisa melihat demikian. Dan doa saya adalah izinkan Tuhan pakai saya dan istri saya untuk membesarkan anak-anak kami. Supaya kami bisa menggali semua potensi yang ada dalam hidup mereka. Supaya hidup mereka dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah yang terakhir yang saya mau bagikan adalah di komunitas 2PM, saudara-saudara young families and young professionals. Kami mempunyai satu khusus untuk young couples, khusus untuk para ibu-ibu dan suami muda, saudara-saudara yang mempunyai anak di bawah 5 tahun. Komunitas ini saya juga ada di dalamnya. Saya bukan gembalanya, saya ingin ikut di dalam situ supaya saya diisi kembali dengan firman Tuhan. Ada pemimpinnya yang luar biasa. Begitu dewasa rohani mereka bisa mengayomi kami semua, para pasutri muda. Dan saudara-saudara, saya undang moms and dads untuk bergabung kepada kami supaya kita bisa melakukan musim ini berikut ini bersama-sama, saudara-saudara. Kita belajar bermain basketball dengan cara gimana? Kita main basketball. Kita belajar matematik bagaimana caranya? Dengan latihan matematik. Kita belajar untuk menjadi orang tua. Sedemikian banyak pengetahuan di sana. Seberapa banyak, seberapa baik saya bisa berkhotbah. Tetapi pembelajaran terutama adalah pada saat kita menjalaninya bersama-sama. Don't expect to be a perfect parent from the start.
karena nggak akan mungkin perfect. Tetapi jika kita ada di dalam komunitas school ini, saudara-saudara, begitu memberkati. Bagaimana kita bisa sharing, ternyata struggle kita itu bukan kita sendiri, tetapi couple-couple yang lain juga memiliki struggle yang sama. Dan di situ kita membahas firman Tuhan bukan satu one way, tetapi semua membagikan firman Tuhan dan membagikan bagaimana caranya mereka bisa melewati tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan mereka. Saya rindu bapak-bapak, ibu-ibu, moms and dads untuk ikut bergabung di 2PM, khususnya di komunitas young couples, supaya kita semua bisa bertumbuh bersama, saling melayani, dan kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi, lebih skillful, lebih baik, lebih berkarakter. Amin, saudara-saudara. Bagi yang berminat untuk bergabung di dalam 2PM, bisa hubungi kami melalui DM Instagram @2PM_GBIPRJ, @2PM_GBIPRJ, untuk bisa bergabung di komunitas Young Couples. Sekian firman Tuhan hari ini, semoga bisa menjadi berkat buat kita semua, menguatkan, mengingatkan kita kembali tentang esensi dari firman Tuhan, bagaimana kita bisa menghadapi musim berikutnya, musim yang penuh dengan sukacita, musim yang penuh dengan tantangan, musim yang penuh dengan discovery, dengan pembelajaran yang banyak. Saya berdoa kita semua ada di dalam berkat Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta Jemaat Tuhan Welcome Baby Day mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDP Eradi Chandra yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian kesaksian yang beliau alami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Tommy Smith. Ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu harap Bapak Ibu dapat mempersiapkan roti dan juga anggur perjamuan. Ibadah Raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus dan tayang ulang atau rerun, ibadah yang dilakukan secara onsite, ibadah Mandarin Service, ibadah Dewasa Muda atau 2PM, dan ibadah Junior Church di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 3 Juli 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. GBI Interkon pukul 9 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Markus Simanjuntak MTH. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong MTH. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BE dan disertai dengan perjamuan kudus. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah Onsite BPA sebagai berikut. GBI PRJ yang Professional and Couples 2PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat. 316 Youth English Service pukul 9 waktu Indonesia Barat. Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI Interkon Ibadah Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat setiap hari Sabtu, minggu pertama dan juga ketiga. Junior Church pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9,
11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI PRJ Pluit, ibadah Junior Church pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. GBI Alam Sutra Mall, ibadah Junior Church pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI HCR, Junior Church dan Sekolah Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mayoritas kita menghabiskan sepertiga dari hidup kita di workplace atau tempat kita bekerja dan beraktivitas. Begitu banyaknya waktu yang kita luangkan di tempat kita bekerja. Bagaimana dampak kehidupan kita sebagai anak Allah? Apakah kita sudah menjadi terang dan juga garam Kristus? Sudahkah kita menjaga kerukunan dan kesatuan, kebersamaan di lingkungan pekerjaan kita? Dan bagaimana caranya agar kita unity di tempat kita bekerja? Unity in Workplace, itulah topik ketiga suplemen Cool, masih dalam The Beauty in Community. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam, di Cool yang berada di bawah naungan CK7. Pada hari Jumat 1 Juli 2022, pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat, dan Sabtu 2 Juli 2022, pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WA yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan jemaat CK7 akan mengadakan penyerahan anak secara on-site maupun online. Untuk pendaftaran serta waktu pelaksanaannya dapat dilihat di www.gbiprj.org. Kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 waktu Indonesia Barat. Menara doa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan Bible Study setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 20 sampai dengan 20.45 waktu Indonesia Barat. Agar iman percaya kita kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin dalam dan kita semakin melekat kepada Dia. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang semua jemaat Welcome Baby Day untuk kita satukan hati dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Eradi Chandra. Tuhan berkati kesehatannya, pelayanan dan keluarga hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Tuhan terus perluas kapasitas pelayanannya untuk membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk para bapak-bapak yang di rumah. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan, usaha dan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Urapan nabi, imam dan raja Tuhan curahkan. Diberi kemampuan untuk mendidik dan membawa keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan serta hidup kudus. Kami berdoa untuk para ibu-ibu di rumah. Diberkatilah para istri-istri menjadi tiang doa yang kokoh dan diberi hikmat dalam tugasnya menjadi seorang istri atau ibu bagi anak-anaknya. Bagi yang sedang dalam masa kehamilan, Tuhan berkati kehamilannya, diberikan tubuh yang selalu sehat dan kuat. Proses kelahiran Tuhan campur tangan, dibuat lancar dan dijauhkan dari segala halangan. Saya mengajak para bapak-bapak dan ibu-ibu yang di rumah. Mari kita sama-sama berdoa buat janin yang ada dalam kandungan atau buat anak-anak kita. Tuhan memberkati setiap janin yang dalam kandungan berkembang dengan sempurna, sehat dan kuat. Lahir menjadi anak yang takut akan Tuhan, cinta orang tua dan sesama. Anak-anak tumbuh sehat dan kuat. Diberkati Tuhan dengan urapan Daniel 10 kali lebih unggul, lebih cerdas dari orang dunia. Kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 terkasih Pak Dr. Yanto. Diberi kesehatan dan kekuatan senantiasa serta perwahyuan yang selalu baru setiap hari. Hikmat Tuhan menuntun Pak Niko dan Pak Dokter dalam pengembalaannya untuk membawa jemaat hidup berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa semua keluarga jemaat Welcome Baby Day diberkati dan dilindungi Tuhan. Ini saatnya kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus,
menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi yang percaya dan sudah berkati sama-sama katakan, amin.